Selamat siang, perkenalkan nama saya Ihsan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari code saya yang dari topik tipe bentukan waktu atau time yang pada praktikum 9. Nah, pada modul yang telah diberikan ada beberapa case atau uh, instruksi yang akan kita lakukan. Yang pertama kita harus melakukan yang sebagai konstruktor. Yang kedua selektor, yang ketiga operator, yang keempat ada predikat, dan kelima ada pemanggilnya. Nah, dapat kita lihat yang pada yang pertama. Nah, tujuan tujuan untuk melakukan tujuan melakukan dari praktikum ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat melakukan compile atau membuat code dengan mandiri dengan dapat dilihat dengan tipe bentukan data pada praktikum 8. Yang pertama dapat kita lihat definisi tipe data waktu. Nah, data time. Nah, data time ini ada tiga yang berupa jam, menit, dan detik. Nah, jam dapat dilihat pada variabel h dengan integer, menit diartikan jadi m, menit jadi integer juga. Yang ketiga second masuk ke dalam integer juga. Baru kita masuk ke dalam selektor. Yang selektor mengambil nilai jam, menit, dan detik. Yang pertama hour, time, sama dengan integer. Nah, pada hour ini dapat kita lihat eh, posisinya ialah paling awal atau paling depan. Lalu eh, yang kedua minute. Minute dengan fungsi time sama dengan integer. Dapat kita lihat pada fungsi kondisionalnya. Time ini berada di tengah. Nah, sedangkan hour atau jam berada di awal dengan variabel m. Yang ketiga ialah second. Second berupa fungsi detik, dapat kita lihat time dengan integer. Dengan contoh kondisionalnya time dengan secondnya berada di akhir, dan hasil dari kondisionalnya adalah detik atau second juga. Baru kita masuk pada fungsi untuk membuat time dari input. Nah, make time integer sama dengan time. Make time hour, minutes, dan second. Nah, dari ketiga ini dapat diartikan dalam time di pemanggilnya ialah h sama dengan hours, m sama dengan minutes, s sama dengan second. Yang kedua pada fungsinya time to second. Time dapat diubah kepada integer. Nah, kalau kita lihat, nah ini kan uh, dapat kita lihat kepada fungsi pada kondisionalnya time, h, m, dan s sama dengan h dikali 3600. Nah, 3600 ini dibagi 60 dapat menghasilkan 1 jam. Nah, dan juga sama juga dengan menit dan detik. Detik 1 menit 60 detik sama dengan 1 jam. Baru kita masuk pada fungsi seconds to time. Integer sama dengan time. Seconds to time, total second. Let total second, mode 86.400, ya ialah 86.400 ini ialah uh, hitungan dari satu hari, ialah 24 jam. Lalu kita lihat pada H, reminder one, total second different mode 3.600. 3.600 dibagi 60 dapat menghasilkan atau dapat sama juga dengan 1 jam. Lalu masuk kita kepada fungsi untuk menambah 1 detik, yaitu next second. Time sama dengan integer, itulah fungsi tadi menambah next second. Dapat kita lihat pada kondisionalnya. Yang pertama pada kondisionalnya dapat kita lihat, nah pada fungsi ini dapat kita lihat pertambahan waktunya ialah hanya 1. Misalnya, nah pertambahan secondnya pada detik ke-50. Nah, dapat kita tambah 1 ialah jadi 51. Dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, kesimpulannya dapat dari fungsi next second ini ialah menambahkan waktu detik hanya 1 detik saja. Baru kita lihat pada fungsi kedua pada operator previous second. Nah, previous secondnya ini adalah
sama dengan next second, namun ini adalah fungsi dari pengurangan waktu. Nah, previous second dengan fungsinya time dengan integer, time dengan time. Dapat kita lihat pada conditionalnya previous second t sama dengan seconds to time. Seconds to time t dikurang 1. Nah, dapat kita misalkan jika 10 detik kita buat kepada previous second, maka 10 detik ini akan dikurangi dari 1 detik. Maka output yang dapat kita terima ialah jadi 9 detik pada fungsi add second. Nah, pada fungsi add second ini dapat kita perhatikan time, integer, time. Nah, time ini adalah fungsi yang dapat kita masukkan sebelum, dan integer ini angka sesuka hati kita yang kita masukkan. Nah, dapat kita lihat pada fungsi kondisionalnya t n sama dengan seconds to time, time to seconds t tambah n. Nah, t ini sama dengan yang di atas pada next second. Ini fungsinya ini mirip dengan next second, namun dapat kita lihat perbedaannya adalah pada fungsi n-nya ini. Nah, fungsi n ini dapat kita lihat kita bebas menambah berapapun detik yang kita mau. Dapat kita tambah 60 detik, 30 detik, maupun 3.600 detik, atau sama dengan 1 jam. Baru yang kedua, subsecond. Subsecond ini juga sama dengan edge second, namun kebalikannya dan mirip dengan previous second. Nah, subsecond ini fungsinya dapat dilihat time, integer, time, dan conditionalnya subsecond t n sama dengan seconds to time. Time to second t dikurang n. Nah, ini adalah pengurangan sama dengan previous second. Namun n-nya ini namun pada previous second ini t dikurang 1. Nah, sedangkan di subsecond ini adalah t dikurang n. Maka dapat kita simpulkan kita dapat mengurangi berapapun t-nya ini dengan apa yang kita mau, berapapun yang kita mau. Nah, seandainya kita kurangi 3.600 detik, maka sama aja dengan mengurangi dengan 1 jam. Lalu kita lihat ke contoh pemanggilannya atau penggunanya. Main sama dengan do. Let T1 sama dengan time J1, J2, dan J3. Nah, T2 juga, maka make time J4, J5, dan J6. Nah, dapat kita lihat put string lainnya. Setiap fungsi yang kita buat pada dia tadi, kita harus membuat pada pemanggilannya put string line, supaya fungsi yang kita buat dapat berfungsi atau dapat melakukan output yang kita mau. Nah, dari contohnya next second ada previous, add second, subsecond, time to second, dan seconds to time. Nah, setelah semuanya lengkap, maka kita buat ke put string line. Setelah ini kita masuk ke run dan compile mandiri pada code ini. Nah, setelah kita compile, kita beri input. Saya beri input 12, 32, 454, 12, 24, 12, dan 12. Nah, pada fungsi pertama ialah T1 dan T2. Berarti H1-nya 12, M2-nya 32, S1-nya 454. Dan T2-nya juga H2 12, M2 24, S2 12. Dan N-nya adalah 12. Nah, dapat kita lihat pada fungsi yang pertama next second. Ini pertambahan 1 detik. Setiap apa yang kita masukkan ditambahkan dengan 1 detik. Sama juga dengan previous. Setiap apa yang kita input dikurangi dengan 1 detik. Dengan add second juga dapat kita lihat dengan penambahan berapapun yang kita mau akan ditambahkan dengan ada input yang pertama kita masukkan tadi.
Dan selanjutnya setelah previous ada edge sama fungsi subsecond. Nah, ini adalah output yang saya dapat setelah saya memberi input ini. Dapat kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari code yang telah saya kerjakan. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari video saya.